tunggu sudah pun tiba, yang dinanti sudah pun sampai. Semoga Bapak Ibu semua berbahagia, ceramah Ramadan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan ibadah puasamu, dan agungkanlah asma Allah, atas petunjuk-petunjuknya kamu menjadi orang yang bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, para jamaah sholat tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia-Nya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya diberikannya kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kabar semua? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Masih kuat, Bu? Masih semangat? Alhamdulillah. Kita terus mengucapkan syukur kepada Allah. Sampai malam ini kita masih sehat. Banyak orang yang sakit, bahkan meninggal dunia. Tapi alhamdulillah Allah masih memberi waktu kepada kita. Kita sehat, alhamdulillah. Ada waktu, alhamdulillah. Enak makan, alhamdulillah. Makanan enak, alhamdulillah. Bisa ke masjid, alhamdulillah. Jadi ucap syukur itu tidak berhenti, terus menerus kita syukur kepada Allah. Karena Allah masih memberi peluang kepada kita untuk selalu dapat memperbaiki diri. Nah, Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Tentu kita sedih. Tapi yang lebih sedih adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika Ramadan ada, kita dijaga. Lisan dijaganya, badan kita dijaganya, diri kita dijaganya, perut kita dijaganya, mata kita dijaganya, lisan kita dijaganya. Begitu Ramadan pergi meninggalkan kita, lihat aja nanti. Ngomong ceplos-ceplos, makan segala macam. Maka yang paling sedih adalah Ramadan ketika meninggalkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, seandainya kamu tahu akan hebatnya bulan Ramadan, pasti kamu minta seluruh bulan dijadikan bulan Ramadan. Gak ada bulan Syawal, gak ada bulan Muharram, gak ada bulan Rajab. Kita ingin semuanya bulan Ramadan. Berarti puasa semua. Sanggup? Hah? Nggak sanggup ya? Nah, nggak sanggup lah kita. Kenapa? Allah lebih tahu akan kemampuan diri kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Makanya Allah tahu ini umat Muhammad cuma tahan, cuma mampu puasa hanya sebulan. Makanya sebulan disyariat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Enggak seperti umat Nabi Isa alaihissalam, orang Yahudi 40 hari puasanya. Ya kan? Nah, kita sebulan aja kadang-kadang ada yang nyelonong lah, ada yang buka lah, ada yang macam-macam lah, ya kan? Ada yang 10 hari cuma, ada yang 15 hari puasanya, ada yang awal puasa, tengah-tengah bolong, akhir nanti puasa gendang namanya kan. Nah, macam-macam ya kan. Tapi alhamdulillah kita bersyukur, kita terus istimrar, continue, dan kita insya Allah bisa mengakhiri puasa ini sebulan penuh. Makanya Allah mengingatkan kita, walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan ibadah puasamu hingga 1 bulan. Kemudian yang disempurnakan lagi sholat tarawih hingga 1 bulan. Bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan 3 minggu, tapi sholat tarawihnya 1 bulan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat kanan kita, kiri kita, di awal ada, sekarang nggak ada. Kiri kita di awal ada, sekarang nggak ada. Di belakang kita di awal ada, sekarang nggak ada, ya kan? Nah, makanya sapnya maju dia. Kan maju semua sapnya. Belakang kosong kan? Nah, berarti dia tidak menyempurnakan sholat tarawihnya hingga 1 bulan penuh. Nah, maka oleh karena itu konsentrasi kita ini ke depan ini kan menanjak, mendaki. Maka intisari ibadah puasa itu ada di penghujung Ramadan itu. Seperti orang mendaki, berat atau ringan kalau kita mendaki. Berat kan? Nggak semua orang bisa mendaki. Begitulah akhir bulan Ramadan. Tidak semua orang bisa mengakhiri sholat tarawih puasa dengan baik. Banyak yang berguguran istilahnya. Jadi kalau ibarat kesebelasan, pertama semua kesebelasan turun lapangan kan. Nah udah itu apa? Baru 16 besar, semifinal, 8 besar, 4 besar, baru final. Nah kita ini insya Allah kita final ini kita ini insya Allah. Nah ya kan final kita ini, karena malam ini 26, insya Allah final kita. Nah maka kita jaga nilai puasa kita dengan hal-hal yang tidak penting, jangan kita lakukan sehingga mengganggu ibadah puasa. Nah, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kalau kita mau menyambut lebaran, ibu-ibu kan sibuk belanja pakaian untuk anak-anak, belanja pakaian untuk suami, belanja pakaian untuk ibu, ya kan? Sibuk. Ajak kawannya, ibu yuk kita besok ke Petisa yuk. Ayo, panas harinya, ke Petisa lah dia kan. Muter sana, muter sini, nggak dapat yang dicari. Ketemu yang merah, tapi nggak ada ukurannya. Ada ukurannya, nggak cocok pula harganya. Ada cocok harganya, cocok warnanya, cocok ukurannya, nggak ada pula stoknya. Pas nunggu besok pulang dengan tangan hampa, di tengah jalan nampak cendol. Buka. Ya kan? Kenapa udah haus? Muter sana, ngalor ngidul, ya kan? Ngulon wetan. Nah, maka kita jaga ibadah puasa kita. Gitu juga bapak-bapak, karena kepengen lebaran itu eksis, enak, bahagia, rumahnya dicat, ya kan? Yang luar, yang dalam ngecat 1 harian, besok lagi nggak tahan panas, buka akhirnya. Banyak yang seperti itu. Akhirnya apa? Tidak sempurna ibadah puasa. Nah, begitu juga ibu-ibu menghadapi lebaran, mau kue, 3 macam kuenya, 5 macam kuenya, ada 10 macam kuenya, ada kembang goyang, ada kue lidah apa itu? Lidah buaya. Hah? Lidah meong. Lidah meong. Ya kan? Ada kue bawang, ada salju, ada kue petir. Macam-macam kue ya, Bu. Berlomba-lomba bikin kue. Nggak apa-apa kalau ada rezeki, ada kesempatan, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu maksain diri. Udah nggak kuat, panas, ya Bu. Nah, tapi dipaksain juga, akhirnya nggak tahan buka puasanya. Nah,
Bisa diganti hari yang lain, tapi nilainya beda. Maka Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pulang kampung. Nah, puasa besok ya kan, mudah-mudahan tahan dia puasa ya kan. Berdesakan terminal, panas ya kan, kedinginan mungkin. Nah, buka puasa. Nah, kita doakan puasa mudah-mudahan tahanlah dia ya kan, sampai ke tujuan puasanya kan. Sebab banyak orang yang begitu, pulang kampung dia nggak bisa melakukan puasa, akhirnya buka di tengah jalan. Nah, kayak gitu kan, gara-gara pakaian baru buka, gara-gara pulang kampung buka, gara-gara ngechat buka, gara-gara bikin roti ngechat, belum buka ya kan. Nah, ganti pada hari yang lain. Maka Allah berpesan, jika kamu sanggup meneruskan puasa, itu lebih baik bagimu jika kamu paham. Artinya apa? Gantinya tidak sama dengan cashnya. Jadi nilai puasanya beda Pak. Bisa diganti, tapi beda dengan nilai cashnya itu. Jadi kalau bisa puasa kita jangan ada yang kita ganti. Kalau bisa, kalau nggak bisa mungkin darurat tiba-tiba kita sakit apa boleh buat kan begitu. Nah, tapi kalau yang ulah kita, menyengaja kita, memberat-beratkan diri kita, akhirnya puasa kita nggak bisa kita lanjutkan, nah kita jadi rugi akhirnya. Kemudian yang kedua, yang disempurnakan adalah bayar zakat fitrah. Kata Rasul, saumul abdi mu'allakun bainas samai hatta yu'addiya shadaqatul fitri. Puasa seorang hamba belum diterima oleh Allah, masih terkatung-katung antara langit dan bumi hingga dia menunaikan zakat fitrah, barulah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, udah bayar zakat? Dah. Bapak-bapak udah semua? Nah, belum kan? Mengingatkan panitia udah buka panitia zakat fitrah ya kan, cepat-cepat disalurkan supaya bisa dikirim kepada yang mustahak supaya bisa mereka belanja. Kan begitu, semakin cepat semakin bagus. Ikan cepat ikan gabus, cepat bagus. Jangan bertele-tele kan gitu. Nah, maka oleh karena itu cepat yang wajib didahulukan, mumpung masih ada uangnya, mumpung ada masih budgetnya. Nah, cepat disalurkan kepada panitia ambil zakat fitrah. Insya Allah kalau sudah disalurkan, maka puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika Rasul berkhutbah di 1 Syawal pada suatu ketika Mas naik tangga, Nabi mengatakan amin. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Begitu selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tidak melihat ada orang berdoa, kenapa kamu amin, amin, amin sampai 3 kali? Kalian tidak tahu bahwa hari ini malaikat Jibril berdoa, doanya 3. Apa kata malaikat Jibril? Ya Allah, jangan kau terima puasa seorang anak kalau dia belum minta maaf kepada orang tuanya. Nah, kita sebagai anak punya orang tua, jangan lupa cepat-cepat kita mohon ampun, minta maaf kepada kedua ibu bapak kita. Banyak salah kita kepada orang tua kita, kepada ayah kita, bagi kepada ibu kita. Kita mengatakan macam-macam ya kan, yang emang aja nggak boleh. Apalagi bentak-bentak orang tua, kasar sama orang tua, sampai orang tua sakit hati. Kadang-kadang orang tua kita lempar, tak pakai apa ya kan, macam-macam dosa kita. Nah, maka cepat-cepat kita minta maaf kepada orang tua kita. Makanya pasar besok pulang kampung, tujuannya apa? Sungkem sama orang tua. Masih ada kan dua-dua? Alhamdulillah. Supaya sungkem, supaya berkah hidup kita cepat-cepat sungkem sama kedua orang tua kita yang masih hidup. Bagaimana kalau sudah nggak ada lagi kedua-duanya atau salah satunya? Ya kita doakan, kita kunjungi pusaranya, kita doakan, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau ibu kita, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha
wa'fu anna. Kalau kedua-duanya sudah meninggal, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau bencong, makanya bencong nggak dapat doa, kasihan ya kan, rugi kan gitu. Nah, maka oleh karena itu ibu-ibu khususnya kepada anak-anak kita yang masih ada orang tuanya, cepat-cepat minta maaf kepada kedua ibu bapaknya. Kemudian yang kedua, doa malaikat, ya Allah, jangan engkau terima puasa seorang istri apabila dia belum minta maaf kepada suaminya. Nah, ini untuk ibu. Bu, masih ada suami? Alhamdulillah. Masih ada, alhamdulillah kan? Walaupun elek, pendek, pesek. Nah, lebih baik masih ada daripada tidak ada lagi. Tapi nggak ada lagi, Bu. Nggak ada yang direpetin kan gitu kan. Nah, tapi kalau masih ada suami tempat repetan istri gitu kan. Nah, makanya ibu-ibu minta maaf kepada suami, jangan nunggu lebaran. Kapan Pak Ustadz? Nanti malam minta maaf sama suami. Kok gitu Pak Ustadz? Lah iya, apa besok ada jaminan ibu masih hidup? Ada jaminan? Nggak ada kan? Oh nunggu besok, tahu tuh besok pagi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa tahu? Maka nanti malam minta maaf sama suami. Bang, aku minta maaf. Siapa tahu aku besok mati bang. Ya nggak apa-apa lah. Kebetulan. Aku cari ganti lagi. Cari ganti lagi katanya. Nah, ibu ya, ibu banyak dosa kepada siapa bu? Sini sekali ibu. Pada siapa bu? Hah? Gak mungkin nih bu banyak dosa sama tetangga, gak mungkin. Kan gak mungkin tetangga direpeti tiap hari kan? Kan direpeti kan suami. Maka ibu banyak dosa kepada suami. Suami ada dosa tidak bu? Ada bu? Gak berani bilang ada karena suami di sini kan takut dimarahin rumah. Banyak. Berarti suami ada dosa, istri juga ada dosa. Yang terbaik bagaimana? Saling memaafkan di antara kita. Hilangkan dendam, hilangkan unek-unek di dalam. Ini hari baik, bulan baik. Kita buka lembaran baru minal aidin wal faizin. Selesai urusan. Mau perkara besok bikin dosa lagi terserah ya kan. Yang penting menjelang bulan Syawal, akhir bulan Ramadan kita sudah bersih lahir dan batin. Kemudian yang ketiga doa Jibril, ya Allah jangan kau terima puasa seorang jiran kepada jiran tetangganya kalau dia belum saling memaafkan. Ini namanya hablum minan nas. Maka kita sama tetangga, sama kawan, sahabat, kita saling memaafkan. Makanya terucap kata Rasulullah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin al faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maka kita song-song bulan Syawal dengan rasa gembira, dengan rasa sukacita, dengan rasa sumringah. Insya Allah segala dosa-dosa kita diampuni Allah dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tentu saya menyadari tutur kata, canda tawa, duduk sila, ramah mesra, ada salah saya, salah ucap, salah kata, salah melihat, salah pandang, salah meletakkan. Maka kiranya mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada pisau sebilah, perlu letakkan di atas meja. Kalau ada silap dan salah, mohon kiranya dimaafkan saja. Demikian dapat saya sampaikan. Ma'assalamah. Kalau pergi ke Brastagi, hati-hati jalannya licin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.